mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih Engkau kasih kami kesempatan boleh bersekutu bersama sekali lagi. Dan kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa memahami. Dan kami juga memohon pertolongan-Mu supaya kami juga bisa belajar mengaitkannya dengan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi yang berbeda-beda ini. Dan juga kami supaya mendapat pertolongan dari Tuhan, supaya kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Pimpin kami semua, berkati hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudara, saya izin untuk share screen saya. Kalau boleh ya. Ini masih di disable. Pak Cahyo, tolong aktifkan biar bisa di ini PPT-nya. Bentar ya, Pak Alfred, allow to put in hostnya bukan saya nih. Hostnya Pak Brando. Oh, sudah diizinkan, silakan. Oh, oke. Thank you ya, Brando. Ya. Baik, jadi kita akan bicara tentang pengelolaan waktu dan aktivitas ya. Jadi saudara-saudara, kenapa kita bicara tema ini dan kenapa tema ini selalu ada beberapa hal mungkin yang bisa menjadi pertimbangan ya sebelum kita akan bicara lebih lanjut saudara. Kenapa tema ini tidak pernah berhenti untuk selalu dibicarakan ya. Jadi yang pertama karena memang kita mesti sadar manusia itu hidup di dalam ruang dan waktu saudara ya. Jadi kita itu nggak bisa keluar ini mungkin langsung itu kan menjadi pergumulan terus menjadi sebuah pemikiran, sebuah hal yang akan menjadi pergumulan kita terus-menerus ya. Karena kita ini manusia, mau nggak mau kita memang hidup di dalam ruang dan waktu. Nah, yang kedua, kenapa tema ini menjadi pergumulan, menjadi pembicaraan? Karena ternyata setiap kita itu punya macam-macam kepribadian. Setiap kita itu punya macam-macam konteks kehidupan. Ya. Dan berbeda-beda, saudara-saudara. Sehingga rasanya resep yang mesti diberikan pada tema seperti ini tidak bisa one size fits all. Itu artinya nggak bisa satu resep untuk semua dari kita. Karena kita ini beda-beda. Ada orangnya yang memang punya kepribadian itu sangat teratur kehidupannya. Ya, jadi kita itu tanpa diajari mungkin cara menata waktu, cara mengelola diri, menata diri, kita itu seperti sudah punya modal dalam diri kita sudah terbiasa, mungkin karena dari kecil diajari sama papa mama, diajarin sama kakak kita atau siapa gitu ya, sehingga kita itu waktu kita makin remaja, makin pemuda, makin gede, makin besar, kita itu sudah paling enggak mulai mengerti bagaimana cara menata diri, mengatur waktu, atau mengatur aktivitas kita. Itu bukannya menghina, tapi tanda kutip ya agak berantakan gitu ya, bukan berantakan dalam arti kacau gitu ya, tapi orangnya memang seperti itu. Nah, bagi dia mungkin pergumulan di dalam topik seperti ini jadi tidak mudah, saudara. Nah, sehingga resepnya itu nggak bisa kemudian satu resep untuk semua orang. Nah, tidak mudah untuk memberikan resep di dalam topik-topik seperti ini. Apalagi yang ketiga, saudara, kita ini kan sudah pemuda ya, sudah pemuda. Kita itu kemudian akan makin dewasa. Dan biasanya seseorang makin dewasa, makin besar, makin tua, hidupnya itu makin kompleks. Aspek-aspek hidupnya itu makin banyak. Dulu masih hidup single, kemudian punya istri atau punya suami. Nah, tentunya itu masalah waktu dan kehidupan, waktu dan aktivitas itu makin lebih lagi. Belum lagi kemudian punya istri atau punya pasangan, kemudian punya anak. Nah, itu hidupnya makin kompleks lagi, saudara-saudara ya, makin kompleks sehingga masalah pergumulan, tantangan, waktu dan aktivitas itu makin lebih lagi. Nah, sehingga kita akan makin terus merubah, makin terus bergumul, bagaimana hidup kita makin kompleks, makin besar, makin menghadapi banyak tanggung jawab, kita makin terus harus berubah, makin terus harus set up segala aktivitas dan waktu kita. Nah, dan yang terakhir, pertanyaannya bagaimana kita
waktu dan aktivitas semua orang, karena kita manusia di dalam ruang dan waktu. Nah, kita adalah anak-anak Tuhan, diciptakan kita masih hidup dalam ruang dan waktu, tapi kita sadar kita itu di dalam dunia ini. Kita itu bukan berujung di dalam dunia waktu dan kita sedang menuju pada kekekalan. Tapi kekekalan itu bukan nanti di surga. Kekekalan itu sudah kita hidupi sekarang ketika kita sudah percaya kepada Kristus. Nah, bagaimana sekarang hidup di dalam ruang dan waktu ini yang ada rutinitas, ada hari, ada jam, ada tahun, tapi kita itu hidup untuk menuju kekekalan di dalam Tuhan itu. Bahkan kita sudah mengalaminya sekarang, saudara-saudara, dalam Kristus. Ya. Nah, saudara-saudara, satu hal yang menjadikan pergumulan aktivitas dan waktu ini menjadi sebuah tuntutan. Ya. Seakan-akan Tuhan itu suka kalau kita itu tertuntut untuk benar-benar mengatur waktu dan aktivitas sampai gimana, gitu ya. Nah, saya percaya Tuhan itu bukan Tuhan yang seperti itu, saudara. Dan kadang-kadang ada orang-orang yang suka pakai masalah waktu dan aktivitas itu untuk jadi seperti ada satu pepatah yang saya itu sering dengar dari masa lalu, bahkan sampai sekarang ada orang-orang yang masih pakai, saudara ya. Mereka mengatakan kita itu mesti datang paling pagi dan datang paling telat. Saya terlalu setuju kata-kata itu, saudara ya. Saya sudah nggak terlalu setuju kalimat pepatah seperti itu, ya. Karena itu bukan berarti kita kemudian orang yang bisa mengatur waktu dengan baik, saudara. Enggak, saudara ya. Tapi bagaimana kita kemudian sebagai anak Tuhan, memang kita dirindukan untuk bisa mempertanggungjawabkan, menjalani kehidupan kita di dalam ruang dan waktu ini sebagai anak Tuhan dengan baik. Ya. Nah, bagaimana kita akan memulainya, saudara ya, dengan beberapa hal-hal seperti ini. Nah, saudara, satu ayat di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 sampai 18 itu berbunyi demikian, saudara ya. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Nah, demikian bunyinya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Saudara, apa artinya, saudara ya? Saudara, artinya adalah kalau kita kaitkan dengan masalah kehidupan kita, dengan waktu dan aktivitas kita setiap hari, saudara, maka bagaimana kemudian iman kita sebagai anak Tuhan itu nyata di dalam perbuatan-perbuatan kita. Salah satunya berkaitan dengan waktu dan aktivitas kita. Bagaimana iman kita itu berbicara yang nyata di dalam kehidupan kita setiap hari yang berhubungan dengan waktu dan aktivitas kita. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, saudara, kehidupan bersama dengan waktu dan aktivitas kita yang mungkin berbeda-beda ini, yang mungkin kita makin dewasa akan makin kompleks itu, bagaimana iman kita itu kemudian nyata di dalam hal itu. Nah, karena kita anak-anak Tuhan, karena kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, bagaimana iman kita di dalam Kristus itu nyata ketika kita itu menghidupi waktu dan aktivitas kita dalam keseharian kehidupan kita. Kita lihat beberapa tuntunan firman Tuhan, ya. Tuntunan yang akan menuntun kehidupan iman kita di dalam waktu dan aktivitas. Nah, saudara, ada tiga ayat itu yang terkenal sekali ketika bicara tentang waktu dan aktivitas, saudara. Ada 3 ayat yang terkenal sekali, ya. Nah, yang pertama, Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Maaf, Pak Alfred. Nah, saudara, demikian bunyinya. Pak Alfred ya. punya mic terlalu dekat. Jadi ini suaranya kayak ada hentakan-hentakan. Mungkin nggak usah. Iya, jadi kita dengarnya putus-putus. Oh, oke. Pakai di telinga aja, nggak usah dipegang. Coba. Masih pegang ya. Iya. Nanti kalau ada apa-apa ngomong lagi ya, supaya saya bisa ngatur ya. Ya, terima kasih. Oke, ya. Jadi kita akan teruskan, saudara. Oke, kita lepas ya. Nah, jadi saudara, kita akan mulai dengan satu ayat yang pertama itu, supaya dalam kehidupan iman kita untuk
menghidupi waktu dan aktivitas kita itu kita ada di dalam tuntunan dari firman Tuhan, saudara-saudara ya. Jadi yang pertama Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Nah, itu bunyinya demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, secara sederhana ayat ini ingin bicara di dalam kehidupan kita, itu kita mesti memperhatikan dengan baik bagaimana kita mesti hidup. Jangan seperti orang bebal, jangan seperti orang bodoh. Orang bodoh itu bukan berarti orang yang nilainya di sekolah jelek. Bukan, saudara-saudara. Tapi orang bodoh dalam Alkitab itu artinya adalah orang yang bebal. Orang yang nggak peduli sama Tuhan. Orang yang nggak takut sama Tuhan. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan diingatkan, kita mesti memperhatikan bagaimana kita mesti hidup dalam hari-hari yang diberikan kepada kita. Nah, Rasul Paulus mengingatkan dalam Efesus ini, hari-harimu itu jahat. Hati-hati, pergunakan waktu yang ada setiap hari. Jangan sampai hari-hari itu dilewati dengan begitu saja, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana mesti melewati hari-harimu. Bagaimana mesti mengambil keputusan di dalam hari-harimu. Bagaimana ketika menghadapi hal-hal yang penting di dalam menghadapi pilihan-pilihan di dalam hari-hari kehidupan kita. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi kita didorong untuk kita itu punya satu kerinduan untuk kita itu mengerti kehendak Tuhan di dalam menghidupi hari-hari kita. Nah, saudara-saudara, ini nggak bisa nggak berhubungan dengan pertumbuhan kehidupan rohani kita, saudara-saudara ya. Bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita punya relasi dengan Tuhan, bagaimana dalam kehidupan hari-hari kita belajar untuk menghidupi firman Tuhan, kehendak Tuhan, kita mengambil keputusan dengan tepat, memahami kehendak Allah di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Hubungan dengan kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Ya, ini ayat yang pertama. Saudara, yang kedua, nah ini ayat yang terkenal sekali ya. Biasanya ini sering muncul di dalam beberapa hal, di dalam beberapa acara-acara dalam kehidupan kita. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Nah, bunyinya demikian, saudara. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Ia, Tuhan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, ia, atau Tuhan, memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca pengkhotbah pasal yang ketiga dari ayat yang pertama, itu kita melihat bahwa pengkhotbah itu mengatakan, rasanya hidup manusia itu seperti hanya berputar di dalam lingkaran-lingkaran rutinitas. Ada waktunya bertemu, ada waktunya berpisah. Gitu. Ada waktunya memegang, ada waktunya melepas. Ada waktunya bertemu, ada waktunya melepas pertemuan. Ada waktunya memukul, ada waktunya untuk menahan. Ada waktunya melempar, ada waktunya mengambil. Nah, dan kalau itu disimpulkan di dalam kitab pengkhotbah pasal yang ketiga itu, hidup manusia itu rasanya cuma ada dua hal. Yang pertama, kesusahan. Yang kedua, kesenangan. Nah, masakan hidup manusia itu cuma seperti itu di dalam rutinitas kehidupan kita? Pengkhotbah mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, Tuhan itu memberikan kekekalan dalam hati manusia. Nah, sehingga saudara-saudara dalam kehidupan kita yang menghadapi rutinitas seperti itu, kita itu ada sebagai umat Tuhan, sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, apalagi yang sudah diselamatkan, saudara-saudara, kita itu punya satu pertanyaan ketika melewati rutinitas kehidupan kita. Masakan hidup manusia itu hanya rutin seperti ini? Masakan hidup manusia itu hanya bangun pagi, mandi, siap-siap, bekerja, sekolah, kemudian pulang, habis itu istirahat, bikin PR, selesaikan tugas, tidur, besok pagi seperti itu. Apakah manusia hidup itu hanya rutin seperti itu? Kita merindukan ada sesuatu yang bernilai, ada sesuatu yang kekal di dalam rutinitas, di dalam kita menjalani aktivitas waktu-waktu kehidupan kita. Nah, selain ini hal yang kedua, ya kita rindu, kita nggak cuma melewati hari di dalam rutinitas seperti ini, saudara. Kita itu rindu ada nilai di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang sifatnya kekal ketika kita menjalani kehidupan kita.
Nah, yang ketiga, saudara, Mazmur 90 ayat 11 sampai yang ke-13. Ini Mazmur dari Musa. Dan kita tahu Musa itu adalah pemimpin orang Israel melewati dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, melewati padang gurun, melewati kesulitan demi kesulitan di padang gurun. Nah, Musa itu mengatakan dalam Mazmurnya ayat 11 sampai 13, siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu, Tuhan? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba. Nah, saudara, ini seperti Mazmur yang mengajak kita untuk merefleksikan kehidupan kita selama ini. Sepertinya Musa itu mengajak kita dan orang Israel khususnya itu melihat kehidupan mereka. Selama kehidupan mereka itu. Dan bagaimana dalam kehidupan orang Israel, saudara, mereka itu begitu bebal dan begitu susah diajar sama Tuhan. Menghadapi kesulitan langsung ngeluh, menghadapi pengen makan, pengen minum, sudah dikasih makan minum setiap hari, masih ngeluh dan rakus, minta lebih, ya toh. Menghadapi kesulitan sedikit langsung marah-marah, dan puncaknya itu mereka ketika ada di perbatasan mau masuk tanah perjanjian. Peristiwa 12 pengintai yang terkenal itu. Ketika balik dan menceritakan kondisi Kanaan, mereka langsung marah, memberontak sama Tuhan, ketakutan untuk ke belakang betapa kita ini sebenarnya hidup di dalam gemasnya Tuhan. Dia berkata kepada orang Israel, ngerti nggak sih kalian ini, kita ini hidup seperti apa? Nah, sehingga dia berkata, Tuhan, ajar kami melihat hidup kami, merefleksikan itu. Kami itu mesti ngerti, Tuhan, ajar kami. Supaya kami itu punya hati yang penuh bijaksana. Supaya kami itu bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong kami, kembalilah, jangan tinggalkan kami, pimpin kami, jangan kami terus mengulang kesalahan demi kesalahan, melewati hari demi hari, tanpa nilai, tanpa apa-apa, hanya ingin menyenangkan diri sendiri. Nah, ini belakang Tuhan yang sedang memimpin kita, apa kita mau diajar Tuhan untuk punya hati yang bijaksana, memahami bagaimana kita mesti menghidupi kehidupan kita. Nah, apalagi saudara, kalau Mazmur ini kita sandingkan dengan ucapan Musa di dalam Ulangan 8 ayat yang kelima, saudara ya. Ulangan 8 ayat yang kelima, itu perkataan Musa ketika mengajar generasi kedua Israel yang sebentar lagi akan masuk tanah perjanjian. Itu seperti kembali merefleksi kehidupan mereka di padang gurun. Nah, Musa itu berkata, ingatlah semua perjalanan di padang gurun dalam kehidupanmu. Lihat ke belakang, dan lihatlah bertahun-tahun kau jalan di padang gurun ini. Engkau mesti insaf. Engkau mesti mengenal dengan hatimu sungguh-sungguh. Tuhan itu lagi mengajari kamu seperti Bapa mengajar anak-anaknya. Nuruti Tuhan. Jangan main-main. Jangan seenak dewek. Jangan seenaknya sendiri. Sorry, saya pakai bahasa Jawa. Jangan seenaknya sendiri. Tapi turuti Tuhan. Dia lagi ngajar kamu seperti Bapa mengajar anaknya. Supaya waktumu ke depan itu kamu benar-benar taruh di dalam Tuhan ketika melewatinya. Nah, saudara, kita diajak untuk merefleksikan kehidupan kita ke belakang. Kita melihat Tuhan, kita menyadari ada kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan, tuntunan Tuhan, mungkin peringatan dari Tuhan, supaya kita itu bijaksana. Kita mau minta Tuhan mengajar kita untuk menghidupi hari-hari kita ke depan di dalam Dia. Nah, saudara, ini tiga firman Tuhan menjadi ingatan dan bagi iman untuk menjalani hari-hari di tengah-tengah aktivitas kita, saudara ya. Bagaimana kita itu benar membutuhkan kehendak Tuhan, memahami benar apa yang Tuhan rindukan, yang Tuhan kehendaki menjalani. Bagaimana yang kedua itu kita itu kemudian juga belajar untuk selalu
dari apa yang telah kita lewati selama ini, apa yang mungkin Tuhan peringatkan, apa yang mungkin kita lewatkan, kesempatan apa yang mungkin tidak pernah seriusi, supaya kita itu belajar dan mau ditolong Tuhan. Dan yang ketiga, supaya kita sadar, yang ketiga dari pengkhotbah itu, hidup kita itu bukan cuma begini-begini saja, saudara. Tapi Tuhan menaruh yang rutin seperti ini pun, kita boleh mendapatkan satu nilai, mendapatkan satu hal yang kekal untuk kita menghidupi kehidupan kita. Maka, saudara, ketika kita menyadari hal-hal seperti ini, maka kita akan kemudian melangkah dengan satu kalimat ini, saudara. Saudara, ada orang berkata, sebenarnya masalah waktu dan aktivitas itu pada intinya adalah bagaimana mengelola diri kita di tengah-tengah waktu kehidupan kita. Kenapa? Karena waktu itu tidak bisa diapa-apain lagi, saudara. Satu hari kita punya 24 jam, nggak bisa diperpanjang, nggak bisa diperpendek. Jadi ini bukan masalah mengelola waktu, kata dia. Ini adalah masalah mengelola diri kita, menghidupi dan benar-benar menghargai waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi saudara, ini lebih dari itu. Ini adalah bagaimana kita kemudian bertumbuh dalam kehidupan di hari-hari kehidupan kita ini, sehingga kita itu makin memahami, makin menghidupi seperti yang firman Tuhan katakan itu, saudara. Bagaimana kita punya relasi dan tahu kehendak Tuhan untuk menghidupi kehidupan kita. Bagaimana kita bisa berefleksi dan punya hati yang makin bijaksana, ditolong oleh Tuhan. Bagaimana kita peka dengan apa yang Tuhan berikan, dan kita bisa menangkap momen-momen yang baik, yang kekal. Kairos, kata orang Yunani, bukan kronos, bukan sekedar hidup rutin, tapi ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan yang kita itu bisa tangkap dengan pertolongan Tuhan. Dan bagaimana hidup ini dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saudara, kalau bicara masalah bagaimana mengatur kehidupan kita di tengah-tengah waktu yang Tuhan berikan, di tengah-tengah kehidupan kita yang terus berjalan ini, saudara nggak bisa enggak, ini juga masalah bagaimana kita akan bertumbuh dalam kehidupan kita di dalam Tuhan, saudara. Supaya di tengah-tengah hari kehidupan kita itu, melewati hari-hari ini, kita itu juga bertumbuh. Kita punya relasi yang makin dekat dengan Tuhan, kita makin memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan dengan tepat, arah-arah hidup kita dengan baik. Kita bisa belajar dari masa lalu kehidupan kita, sehingga kita bijaksana di dalam kita melangkah ke depan dengan pertolongan Tuhan. Kita bisa peka dan makin peka dengan apa yang Tuhan inginkan. Memberikan momen-momen di dalam kehidupan kita yang kita itu peka dan kita kemudian berani melangkah, walaupun sulit mungkin. Untuk kita dipakai Tuhan, makin jadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ini bukan sekedar masalah mengelola hidup, mengelola waktu, tapi apakah kita itu makin bertumbuh di dalam Tuhan, untuk makin memahami, makin menyadari apa yang Tuhan rindukan, dan kita makin dipakai Tuhan dengan apa yang kita punya, apa yang dipercayakan kepada kita di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sampai di sini, saya berharap kita bisa menangkap apa yang menjadi inti dari pembicaraan kita, saudara-saudara ya. Ketika kita bicara masalah mengelola waktu dan aktivitas, menghidupi hari-hari kita, saudara, apakah kita itu makin bertumbuh? Kita itu makin benar-benar bertumbuh dalam kehidupan kita. Topik saya kali ini adalah bagaimana menggunakan waktu dengan bijak. Nah, sehingga kita itu kemudian makin memahami kehendak Tuhan, makin bisa mempekakan apa yang Tuhan rindukan. Tuhan memakai kita menjadi berkat, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita melihat ke belakang, belajar dari kehidupan kita, dan kita makin bijaksana. Nah, saudara-saudara, bicara masalah waktu dan aktivitas itu, kita mesti bertanya, apakah hidupku selama ini makin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga aku makin bijaksana. Aku makin menghargai apa yang Tuhan berikan. Aku makin menghargai apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupanku. Aku belajar untuk makin mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk hidupku ke depan. Nah, saudara, kita mulai masuk di dalam aplikasi praktis ya untuk menghidupi firman Tuhan ini, saudara. Saudara, kali ini masalah pertumbuhan iman kita di hadapan Tuhan. Saudara, yang pertama tentunya pertanyaannya adalah bagaimana relasi kita dengan Tuhan, saudara. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Saudara, bagaimana kehidupan saat teduh kita pribadi? Firman Tuhan dan doa di hadapan Tuhan. Beberapa orang berkata, susah Pak
karena saya terlalu sibuk. Nah, mungkin itu sering jadi alasan ya, termasuk alasan saya dan Anda, saudara ya. Rasanya 24 jam itu mencari waktu untuk berdoa dan membaca firman itu sulit sekali. Nah, tapi saudara kita ini mau nggak mau hidup di dalam ruang dan waktu, saudara. Sehingga memang kita mesti ada waktu, memberikan waktu dengan sengaja untuk bertemu Tuhan dalam firman dan doa. Nggak bisa tidak, saudara. Karena kita ini hidup dalam ruang dan waktu. Kita mesti beri waktu memang untuk bertemu Tuhan dalam firman dan doa. Saat teduh pribadi. Pagi hari, siang hari, atau malam hari. Itu masing-masing orang punya cara sendiri-sendiri. Kalau malam hari, hati-hati jangan menjadi dongeng sebelum tidur, saudara. Ya, baca, kemudian bangunnya besok. Ya. Firman Tuhan menjadi dongeng sebelum tidur, jangan sampai. Ya, kalau kita nggak kuat malam hari, kita mesti pilih pagi hari. Pagi hari jam berapa? 4 pagi, 5 pagi, 6 pagi. Nah, kita mesti mulai mengatur waktu kehidupan kita. Memberi waktu dengan sengaja untuk saat teduh pribadi kita bertemu dengan Tuhan. Karena kita mau tahu kehendaknya dipimpin oleh Dia di dalam menjalani aktivitas kehidupan kita. Kita mau bertumbuh makin kenal Dia, di dalam kita itu kemudian peka akan apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Nah, karena ini masalah pertumbuhan hidup, saudara. Ini bukan masalah resep-resep sekedar resep-resep yang diberikan kepada kita. Ya, karena ini adalah iman kita di dalam Tuhan. Bagaimana saat teduh pribadi kita? Bagaimana kehidupan ibadah kita? Nah, saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, ibadah menjadi tantangan. Karena ibadah sifatnya online. Jayapura juga online kelihatannya ya. Dari Pak Cahyo cerita, Jayapura juga berjalan secara online. Surabaya juga online. Nah, karena online, saudara, biasanya di Surabaya, di Gereja Gloria, tempat saya, itu direkam dulu, kemudian diputer, premier jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi kita semua di depan laptop, di depan TV, di depan gadget, untuk ikut ibadahnya GKA Gloria, gereja saya. Tapi, kita sadar, ada beberapa orang tuh kemudian, nggak jam 9. Karena direkam kan, di YouTube toh, nanti jam 10 ya bisa, ya toh, jam 1 ya bisa, ya toh, jam 3 sore ya bisa. Tapi apakah dia benar-benar sedang prima, sungguh-sungguh memberikan hatinya, hidupnya untuk beribadah waktu itu. Nah, karena ini masalah relasi dengan Tuhan, bukan sekedar ibadah. Nah, tantangan di masa online ini sangat berat sekali karena kita benar-benar tergoda sekali dengan hal seperti itu. Nah, kalau kita lebih lagi, saudara, bagaimana pelayanan di gereja? Bagaimana kita punya kelompok-kelompok kecil yang kita belajar makin bertumbuh dalam Tuhan, kenal Tuhan satu sama lain. Bagaimana kita mungkin makin rindu, kita nggak cukup cuma dengan ibadah saat teduh, KTB, kita mau suplemen rohani yang lebih lagi. Kita ikut seminar-seminar, sekarang begitu mudah dengan internet, kita lihat khotbah-khotbah orang lain, ya bukan untuk pengganti gereja kita, saudara-saudara ya, tapi kita mau belajar dan belajar, kita baca buku, kita benar-benar butuh suplemen rohani yang lebih. Dan jangan lupa, saudara, kita mau belajar taat kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan itu untuk didengar dan ditaati, kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-7. Kita belajar firman Tuhan, kita bersaat teduh, kita berdoa, dan kita belajar untuk menghidupinya dalam hidup kita. Selanjutnya yang pertama, relasi dengan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Yang kedua, saudara, mari kita siap untuk Tuhan itu membersihkan terutama hambatan-hambatan yang sering timbul dari diri kita sendiri untuk membuang-buang waktu atau tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan. Yang kadang-kadang tindakan-tindakan itu justru menjauhkan kita dari Tuhan. Yang celaka lagi menjadikan kita punya Allah lain dalam hidup kita, bahkan membuat hidup Kristen kita itu suam-suam kuku. Hidup yang suam-suam. Nggak dingin, nggak panas, kata kitab Wahyu. Nah, itu bisa muncul karena ada hambatan-hambatan dalam diri kita yang kita mesti persilahkan Tuhan ingatkan, tunjukkan, dan Tuhan tolong untuk bersihkan pelan-pelan satu-satu dalam kehidupan kita. Misalnya, saudara, ada tantangan di dalam kehidupan saat ini, yaitu kebiasaan untuk suka menunda-nunda. Bahasa Inggrisnya adalah procrastination, suka menunda-nunda. Dapat tugas dari sekolah misalnya, kan masih 2 hari lagi. Kita mau mengerjakan, tunda dululah. Nanti besok, kita tahu dikumpulkan besok,
akan dikumpulkan jam 10 pagi besok. Nanti kerjakan jam 6 pagi besok masih bisa lah. Ditunda. Akhirnya seringkali kita tidak maksimal. Ataupun kita terburu-buru. Atau akhirnya kita malah lupa sama sekali. Kebiasaan suka menunda-nunda. Yang kedua, saudara, ada dalam kehidupan kita yang kita mesti sadari. Kita mesti berhati-hati dengan kata seorang pendeta dalam bukunya itu, aktivitas-aktivitas yang hanya sebenarnya merupakan escape activities. Aktivitas untuk melarikan diri dari kejenuhan dan kejutekan kita menjalani kehidupan kita yang sudah sumpek dan rumit ini. Jadi saudara, dalam kehidupan kita itu kan bisa jenuh, bisa suntuk, bisa bete, bisa jengkel, atau bisa capek lah dengan kehidupan ini kan. Nah, kadang-kadang kalau kita nggak sadar, kita itu punya pelarian-pelarian aktivitas. Yang kalau kita nggak sadar itu bisa mengikat kita dan malah menjauhkan kita untuk menghargai benar-benar kehidupan kita. Ada orang-orang lari dari kehidupan ini sementara untuk mencari kepuasan, mencari ketenangan diri, mereka lari ke pornografi. Jadi setiap hari mesti lihat pornografi, membuang waktunya untuk melihat pornografi. Makin terikat, hidupnya makin terikat dan tidak bisa maksimal. Karena dia mungkin rasa bersalah, dia mungkin merasa tidak kudus, berdosa sekali, sehingga dia akhirnya hidupnya makin tertahan untuk bisa sungguh-sungguh mencari Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Ada orang-orang yang melarikan diri dalam hidup ini ketika jenuh, suntuk, atau mulai dia bete dengan hidup ini, dia lari kepada gadgetnya. Atau dia lari kepada gamenya. Saudara, bukan berarti saya melarang Anda main gadget dan game, enggak saudara ya. Tapi jangan sampai ini menjadi escape activities. Sehingga kita menghabiskan waktu benar-benar di dalam aktivitas yang seperti ini. Atau kita nongkrong berlebihan, bukan berarti Anda nggak boleh nongkrong atau bertemu teman di kafe, atau sekarang nggak boleh ya mungkin ya, harus pakai masker ya, nggak boleh ketemu orang lama-lama ya. Tapi kita kemudian menghabiskan waktu seperti itu. Ini namanya escape activities. Aktivitas untuk melarikan diri sementara dari kejenuhan, kejutekan, kebetean kehidupan kita. Untuk menemukan kelegaan, menemukan kesenangan. Tapi justru aktivitas itu malah membuat kita makin menjauh, bisa-bisa menjauh dari Tuhan, atau bisa justru makin membuat kita membuang-buang energi untuk sesuatu yang sebenarnya tidak baik. Nah, yang ketiga, saudara, kita mesti hati-hati dengan hambatan dari diri sendiri. Apa? Saudara, kita itu kadang-kadang ingin seperti orang lain yang sukses. Banyak anak-anak sekarang pengen jadi YouTuber. Banyak anak-anak muda sekarang pengen buka kafe. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, itu cuma iri hati, ikut-ikutan, atau bagaimana? Apa tujuan hidupmu? Apa yang kamu inginkan? Saya pengen jadi YouTuber, Pak. Benar pengen jadi YouTuber karena ingin sesuatu, itu benar-benar yang Tuhan mau, atau cuma karena ingin seperti orang lain? Nah, sehingga saudara, kita bikin YouTube, kita buka kafe, kita ngapain itu. Tapi sebenarnya itu beneran atau hanya ikut-ikutan? Nah, saudara, di masa online ini, di awal-awal, pada waktu bulan Maret, April yang lalu, saya itu kemudian belajar bikin YouTube, saudara ya. Saya belajar rekaman video sendiri, saya belajar bikin YouTube. Lama-lama saya capek, saudara ya. Dan saya berhenti beberapa saat yang lalu. Kenapa? Karena ternyata saya bukan YouTuber yang baik, saudara. Saya bukan seorang editor video yang baik, saya nggak punya orang yang bisa saya kerjain untuk edit video saya, dan saya harus menguji diri saya. Kamu bikin YouTube, video khotbah, ngapain? Dan saya mesti jujur di hadapan Tuhan. Saya pengen terkenal, Pak. Saya pengen subscribe saya lebih dari 1 juta, Pak. Apalagi ngalangin Atta Halilintar yang jutaan orang itu, Pak. Saya pengen benar-benar Tuhan, viewer saya banyak, sehingga waktu saya posting YouTube saya, saudara, saya itu tergoda untuk selalu lihat viewernya piro, viewernya berapa, sehingga saya justru menghabiskan waktu hanya untuk itu. Akhirnya saya berkata, enggak deh, ini nampaknya bukan yang Tuhan inginkan. Maka saya berhenti. Saya cuma ikut-ikutan, pengen numpang tenar. Dan Tuhan suka, ada hamba Tuhan seperti itu. Nah, kita mesti hati-hati, saudara. Yang keempat, saudara, kita mesti minta Tuhan menolong kita, jangan sampai terlibat dengan rutinitas atau kesibukan atau jatuh di dalam workaholic ya, kecanduan bekerja. Sehingga kita itu nggak peka lagi dengan apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Kita hanya melewati waktu demi waktu, menyibukkan diri, tapi tanpa nilai di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ini yang kita mesti hati-hati.
Yang kita mesti minta Tuhan menguji, membukakannya, orang lain bisa mengingatkannya, dan kita bisa minta Tuhan tolong untuk mengatasinya pelan-pelan dalam kehidupan kita. Nggak semalam jadi, saudara. Tapi Tuhan ingatkan dan bagaimana kita minta Tuhan menolong untuk boleh kita dibersihkan, dituntun dari hal-hal seperti ini. Nah, saudara, yang ketiga, kita saat ini, saudara, mari kita mulai menghargai waktu dan aktivitas kita sebagai anak Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan saat ini. Saudara, apa yang Tuhan percayakan pada kita saat ini? Yang pertama, waktu itu sendiri. Saudara, apakah kita orang tepat waktu? Apakah kita orang yang menghargai ketepatan waktu dalam pekerjaan? Apakah kita seorang pegawai, karyawan, atau seorang guru, atau seorang siapa? Seorang bahkan pemimpin, mempunyai perusahaan yang menghargai waktu. Nah, karena saya punya teman di sekolah, saya juga melayani di sekolah, ya, di sekolah, sebuah sekolah Kristen di Surabaya. Ada satu rekan itu dulu bekerja di bank, sekarang bekerja di sekolah. Wow, saudara, dia yang bekerja di bank dan dia sekarang kerja di sekolah, dia jengkel sekali kalau tidak tepat waktu. Marah sekali gitu ya. Karena dia berkata, kita yang di luar sana aja menghargai waktu. Lah masa kita ini anak Tuhan bermain-main dengan waktu. Nah kalau ada alasan, ya saya nggak melarang ya saudara. Tapi bagaimana kita menghargai waktu itu sendiri. Saudara, bagaimana kita menghargai pekerjaan, proyek, atau kontrak kerja kita. Apa yang Tuhan percayakan saat ini saudara. Untuk iman kita itu hidup di dalamnya. Saudara, apakah kita menghargai kontrak kerja kita menghargai tugas dan deadline yang diberikan kepada kita, atau kita orang yang berani bahkan menjadi batu sandungan buat orang lain. Kita tinggalkan pekerjaan kita padahal belum selesai dan kita pindah ke tempat lain dan kita malah menjadi batu sandungan, saudara. Nah, kita nggak menghargai aktivitas dan waktu yang Tuhan berikan. Bagaimana kuliah dan sekolah kita? Apa yang Tuhan percayakan saat ini? Kuliah, sekolah, bagaimana kita menghargai waktu-waktu aktivitas dalam kita menjalani itu? Bagaimana pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, sekecil apapun pelayanan itu di gereja mungkin. Apa kita makin mengenal karunia yang Tuhan berikan, kita makin menguji diriku ini sebenarnya pelayanan di mana yang tepat. Bagaimana dengan keluarga yang Tuhan percayakan, istri, pasangan, anak-anak kita, apa kita punya waktu sungguh-sungguh untuk diberikan buat mereka. Bagaimana kita menjaga kesehatan ataupun berolahraga dalam kehidupan kita. Setelah masa pandemi ini katanya olahraga itu mulai booming, ya, terutama naik sepeda. Saudara, saya nggak tahu Jayapura booming nggak naik sepeda, mungkin enggak ya, karena saya pernah tinggal di Jayapura, saudara. Kalau saya naik sepeda di Jayapura bisa menggos, bisa putus nafas saya gitu ya, karena dari bawah ke atas itu gunung kan, dari gunung turun ke bawah bisa celaka gitu kan. Tapi di Surabaya naik sepeda itu jadi olahraga sekarang. Semua orang beli sepeda untuk olahraga. Nah, dan saya juga membiasakan diri bangun pagi untuk olahraga sekarang. Karena saya punya waktu sekarang. Dan sebuah buku mengatakan, olahraga itu adalah salah satu cara kalau kita mau belajar berubah. Karena katanya olahraga itu bisa merubah susunan hormon, merubah susunan sel-sel di otak gitu ya. Sehingga olahraga itu akan membuat kita punya cara hidup yang baru yang ternyata mendukung untuk berubah. Nah, sehingga saya belajar olahraga sekarang setiap pagi. Ya, olahraganya gampang. Buka YouTube, cari gerakan-gerakan aerobik, dan saya ikut. 10 menit, 15 menit, keringetan semua. Nah, saya seger, kemudian siap-siap. Karena kan sekarang kita kebanyakan aktivitas, kalau di Surabaya itu kebanyakan di rumah. Jarang sekali kita harus ngantor. Ya, dan kita semua punya waktu yang bisa diberikan untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan apa yang Tuhan percayakan saat ini untuk kita setia di dalamnya. Mengerjakan dengan sungguh-sungguh di dalamnya. Menghargai, kita membuat prioritas apa yang kita harus kerjakan, apa yang kita harus berikan. Jangan kita jadi batu sandungan ketika mengerjakan aktivitas, dalam bekerja, dalam sekolah. Apa kita menjadi batu sandungan sebagai anak Tuhan dalam hal-hal yang kecil sekali itu. Bagaimana kita menjaga keseimbangan. Nah, saudara, tadi saya katakan, makin kita dewasa, makin kita punya aspek hidup yang makin banyak, saudara. Makin kita menikah, kemudian punya anak, aspek hidup kita makin luar biasa. Kita pelayanan di gereja, aspek hidup kita makin banyak. Nah, sehingga saudara, bagaimana kita menjaga keseimbangan.
Nggak boleh ada yang dikorbankan. Ya, karena Tuhan itu Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita. Mengurus anak tidak lebih kurang suci daripada melayani di gereja. Melayani di gereja juga tidak kurang suci dibanding bekerja. Beristirahat itu juga bukan kurang suci dibandingkan kita bekerja. Karena kita manusia butuh istirahat. Nah, bagaimana kita menjaga, belajar selalu dengan pertolongan Tuhan menjaga keseimbangan. Bagaimana kita mengatur ulang kalau ada yang sesuatu yang mulai kehilangan kendali dengan pertolongan Tuhan. Apa yang kita berani itu ambil, apa yang kita mesti lepas. Ketika kita itu menjalani kehidupan kita di dalam apa yang Tuhan percayakan pada saat ini. Bagaimana hikmah memimpin kita untuk mengambil keputusan, mengatur ini, menjaga ini, bukan suka-suka kita. Bukan suka-sukanya kita. Yang keempat, saudara, maka ketika kita kemudian mulai belajar setia kepada apa yang Tuhan berikan saat ini, saudara, kemudian ada sesuatu yang muncul dalam kehidupan kita. Itu yang seringkali orang berkata sebuah calling, sebuah panggilan, sebuah beban, sebuah passion, dalam arti positif ya, passion dalam arti positif. Yang kalau kita lakukan, kita sungguh-sungguh, kita buang, kita benar-benar berani melangkah, itu akan makin memperbesar kesaksian kehidupan kita, makin membuat kita jadi berkat, makin membuat kita mendapatkan nilai hidup yang kekal yang baik dalam Tuhan, kita mendapatkan mungkin tanggung jawab yang lebih, kita punya peran yang lebih dalam kehidupan kita. Jadi sesuatu yang bukan lagi sekedar rutinitas apa yang kita dipercayakan Tuhan saat ini. Tapi sesuatu yang mungkin tiba-tiba diberikan kepada kita yang lebih. Atau sesuatu yang kita pikirkan, yang kita pingin lebih. Tapi di dalam arti positif, di dalam Tuhan. Misalnya, Tuhan, saya nggak pingin sekedar bekerja. Saya nggak pingin hidup saya hanya rutin bekerja seperti ini. Apakah pekerjaan ini bisa menjadi berkat buat orang lain dan Tuhan? Apakah dengan saya bekerja, saya mengejar karir, saya mengejar nilai-nilai pekerjaan yang baik, saya nggak mau cuma dapat karir, dapat gaji gede, gaji besar, tapi saya ingin memuliakan Tuhan lewat pekerjaan saya. Nah, Tuhan munculkan itu, kita merindukan itu, dan kita sungguh-sungguh menggumulkan, mendoakan, supaya kita menjalani aktivitas kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Saudara, tiba-tiba mungkin Anda ditawari satu pelayanan, bukan lagi pelayanan biasa. Mau nggak jadi majelis gereja di Kalang Kudus Jayapura? Waduh, saudara, kita dapat peran lebih. Apa kita akan menggumulinya? Kalau kita jadi majelis, tentunya kehidupan kita akan berubah. Dan kita mesti dengan pertolongan Tuhan mencoba mengatur kembali waktu dan aktivitas kita. Apa kita makin bertumbuh dalam Tuhan, saudara, sehingga kita melihat lingkungan kita, kehidupan di Papua, di Jayapura, di Indonesia, kita kemudian tergerak. Dan kita berkata, aku pengen jadi pejabat pemerintah. Nah, jadi bukan karena si Koko yang di Jakarta yang terkenal itu, saudara, pengen jadi pejabat ya, tapi benar-benar hadir dari pertumbuhan kehidupan kita, sesuatu yang Tuhan tanamkan, panggilan, yang kita berkata, aku mau mengambil hal ini, dan aku mau menjadi pejabat pemerintah. Aku mau masuk dalam sebuah lembaga sosial untuk berdampak bagi orang lain. Aku mau masuk dalam sebuah lembaga budaya untuk melestarikan budaya di Papua ini. Dan aku mau mengambil langkah itu. Nggak mau hidupku cuma seperti ini. Nah, sehingga saudara pasti hidup kita akan berubah lagi, dan kita harus mengatur kembali kehidupan kita dengan Tuhan. Atau saudara kita sekolah dan kita berkata, aku pengen sekolah lanjut. Aku butuh terus ditempa supaya kemampuanku, pengetahuanku, talentaku ini makin berkembang untuk menjadi berguna bagi orang lain. Kita mengambil sekolah lanjut, itu kita berubah lagi, saudara. Dan kita kembali mesti mengatur semuanya di dalam Tuhan. Atau saudara ada yang seperti Anda dan mungkin seperti Pak Cahyo, saya setelah menjalani semua ini, Tuhan taruh satu panggilan. Saya ingin jadi pendeta. Mungkin ada saudara, dan kita benar-benar melepaskan semuanya mungkin, dan kita sekolah Alkitab. Kita mulai berani keluar dari zona nyaman, kita berani menerima aktivitas yang akan merubah kehidupan kita yang tidak mudah tentunya kadang-kadang, dan kita rindu hidup kita itu bukan sekedar cuma mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi benar-benar menjadi berguna, berperan lebih, berdampak bagi orang lain. Nah, saudara, ini masalah pertumbuhan kehidupan. Yang ketika kita makin bertumbuh dalam Tuhan, kita makin bertanggung jawab, kita makin coba setia, Tuhan akan tambahkan, dan Tuhan akan pimpin kita untuk kita menghidupinya.
Nah, saudara-saudara, saya minta izin untuk sharing sebentar. Mudah-mudahan saya masih punya waktu, saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara, di dalam pelayanan saya di Gereja Gloria Surabaya, ketika masuk masa pelayanan yang ke-6 tahun, kira-kira tahun 2012, muncul dalam diri saya satu kerinduan untuk studi lanjut ke program S2. Nah, waktu itu Pak Cahyo, satu teman kembali di kampus ya waktu itu ya. Nah, saudara-saudara, kenapa saya ingin sekolah S2? Yang pertama, terus terang bukan karena saya punya waktu yang banyak, enggak, saudara. Saya justru sekolah di kampus yang lama, meneruskan S2 karena saya bisa sekolah sambil melayani. Alasan yang lain karena saya ingin belajar. Rasanya kalau saya belajar, tipe seperti saya, orang model seperti saya, kalau mau belajar lagi, enggak stuck, enggak berhenti, itu mesti masuk dalam sebuah sekolah. Karena saya nggak bisa belajar sendiri, saudara. Saya itu nggak punya kemampuan belajar sendiri. Jadi kalau orang seperti saya, ada beberapa mungkin orang seperti saya atau Anda, kalau mau belajar lagi, itu mesti sekolah lagi. Nah, bukan untuk sombong-sombongan, tapi memang mesti dikurung. Dikurung dengan sengaja dalam sistem kuliah seperti itu. Supaya terpaksa mesti sekolah. Nah, yang ketiga, saya ingin mulai menggumulkan masa depan pelayanan saya. Tuhan, pelayanan saya ke depan mau bagaimana? Dan kalau engkau buka pintu untuk saya sekolah, saya mau sekolah. Tuhan bukakan pintu. Kampus saya yang lama, sekolah kitab saya di Jakarta yang lama, mempersilahkan saya untuk sekolah lanjut di sana. Nah, saya masuk, saudara. Ya. Nah, saudara, waktu saya masuk ke sana, maka kehidupan saya berubah, saudara. Aktivitas dan hari-hari kehidupan saya langsung berubah. Satu aspek yang baru masuk dalam kehidupan saya. Dan saya mesti merubah semua cara kehidupan saya. Karena ini tanggung jawab yang Tuhan berikan. Saya punya istri, saya punya anak, istri saya lagi hamil waktu itu, dan kemudian anak saya yang kedua lahir, dan itu merubah semua kehidupan saya. Dan pada waktu tahun yang kelima, waktu saya S2 ya, jadi saya S2 itu 6 tahun, saudara ya, itu bukan S3, itu S2, saudara ya. Jadi saya itu menunda-nunda lulus sampai 6 tahun ya, karena ternyata susah sekali sekolah sambil pelayanan ya, sekolah sambil bekerja itu susah. Nah, tahun yang kelima itu, saudara, saya sudah hampir menyerah. Jadi saya sudah tesis, sudah mengerjakan tesis saya berhenti sampai di bab 1, dan saya hampir menyerah. Saya ngomong sama dosen saya, Pak, saya ini seperti sudah hampir menyerah. Untungnya dosen saya nggak marah, saudara. Dosen saya bilang, Alfred, mengerjakan tesis dan kuliah itu adalah tanggung jawab imanmu kepada Tuhan. Jangan dinomorduakan. Nah, saudara, itu buat saya kaget. Ya. Apa maksudnya ya? Dosen saya ngomong seperti ini. Saudara-saudara, maka seperti kata Musa itu, saya melihat ke belakang, dan saya itu ingat ya, saya bisa kuliah itu karena Tuhan, saya dikasih kecukupan bisa pergi ke Jakarta, pulang pergi untuk kuliah itu ya juga karena Tuhan, bukan karena saya terlalu berlebihan. Saya kemudian bisa melewati tahun demi tahun, semester demi semester, sampai tesis itu juga karena kemampuan dari Tuhan, bukan saya terlalu pinter. Semua kesibukan saya masih bisa mengerjakan tugas-tugas saya, sampai kadang-kadang begadang, sampai pagi. Tuhan kasih kekuatan. Lah masa Tuhan itu guyonan dengan hal seperti itu? Masa Tuhan itu lagi guyon, kemudian saya dihentikan di tengah jalan? Nah, saudara-saudara, saya minta Tuhan tolong untuk saya benar-benar menghargai waktu aktivitas ini, dan saya dikasih Tuhan kekuatan untuk menjalankan sampai selesai. Nah, saudara-saudara, setahun kemudian, puji Tuhan, saya lulus, dan saya diwisuda. Satu hal, saudara-saudara, yang saya itu jadi alasan kenapa saya mesti menyelesaikan. Satu hal, alasan lain. Saudara-saudara, saya nggak mau jadi batu sandungan di dalam pelayanan saya. Saya melayani di sekolah, saya mengajar anak-anak, saya memimpin kepala sekolah, saya memimpin guru-guru, beberapa guru-guru saya juga S2, beberapa kepala sekolah juga lagi studi lanjut. Nah, saya tuh ngomong sama diri saya, masa kemudian mereka itu melihat saya, pendeta mereka, orang yang pernah di DO dari sebuah kampus. Aku ini mau taruh di mana gitu kan, kesaksian kehidupan saya. Saya mau ngomong sama anak-anak, belajar, hargai sekolahmu, bagaimana kalau saya ngomong depan mereka, sedangkan saya sendiri tidak menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, akhirnya saya coba minta Tuhan tolong, kuatkan saya, dan saya selesaikan dengan susah payah, dengan pertolongan Tuhan, puji Tuhan, sampai selesai. Nah, saudara-saudara, kira-kira itu yang saya
bisa bagikan kepada kita semua. Mudah-mudahan doa saya makin melengkapi pembicaraan kami selalu ya. Di dalam kita mengelola waktu dan aktivitas kehidupan kita, saudara-saudara, kita itu benar-benar perlu hidup dalam Tuhan untuk kita itu makin bertumbuh, makin mengenal apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rindukan, bagaimana kita bertanggung jawab dalam keseharian kehidupan kita, sehingga kita itu kemudian makin siap, makin bertumbuh lagi untuk kita itu boleh punya kehidupan mungkin yang lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Kira-kira seperti itu, saudara, yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa dulu, saudara. Tuhan, kepada kami Engkau percayakan apa yang ada pada saat ini ya Tuhan. Mungkin itu adalah sekolah kami, mungkin itu adalah kuliah, adalah pekerjaan, ataupun juga keluarga kami. Mungkin juga adalah pelayanan yang kami lakukan di gereja, ataupun dimanapun Tuhan, di lembaga-lembaga lain yang Kau percayakan kepada kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya apa yang Kau percayakan saat ini, kami boleh belajar untuk menghargainya, karena bukan sebuah kebetulan, itu ada di dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat, di dalam kami bisa mengaturnya, kami bisa menempatkan diri kami dengan tepat. Berikan kami motivasi yang benar, kesungguhan, cinta akan Tuhan, iman yang teguh untuk kami bisa menjalaninya, bahkan menyelesaikannya ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami rindu, hidup kami jadi berkat, hidup kami boleh diperlengkapi Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi menjadi berkat bagi orang lain, membawa dampak yang baik dalam kehidupan kami, di dalam hari-hari ke depan kami. Kalaupun sekarang kami, beberapa dari kami punya pemikiran-pemikiran lebih, pertimbangan-pertimbangan untuk kehidupan kami ke depan, sedang berusaha mengambil keputusan-keputusan untuk kehidupan kami ke depan, Tuhan tolong kami. Supaya ketika kami akan mengambil keputusan, ketika kami akan melangkah, hikmat-Mu, kehendak-Mu itu yang menolong kami, itu yang menuntun kami. Kami rindu hidup kami di tengah-tengah waktu yang terbatas ini, sungguh-sungguh bernilai, karena ada Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Ajar kami memberikannya, dan Tuhan tolong kami walaupun kami terbatas. Kami sulit, bahkan beberapa kami mungkin juga bergumul dengan hal-hal mungkin yang selama ini mengikat kami Tuhan. Yang kami minta Tuhan tolong kami, untuk kami bisa belajar menyelesaikannya dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Ko Alfred. Teman-teman ada yang mau bertanya? Mungkin 1-2 pertanyaan untuk apa mungkin bagaimana? Silakan teman-teman. Pergumulan kita kok sama ya Ko Alfred ya, waktu menyelesaikan S2 itu saya juga hampir menyerah sebetulnya ya. Cuma persis pikirannya sama, karena kita kan juga bersentuhan dengan pelayanan di sekolah ya. Saya juga berpikir begitu. Kira-kira apa ya nanti kesaksian yang bisa saya berikan kalau saya sendiri tuh di tengah jalan tuh putus asa dan menyerah gitu. Saya 7 tahun Kak Alfred, kalau Kak Alfred kan 6 tahun ya, saya 7 tahun. 7 tahun tuh karena tahun sih, sempat cuti setahun. Jadi 8 tahun malah mungkin ya, 8 tahun karena sempat cuti setahun, jadi 8 tahun. Jadi ya, saya juga sudah hampir menyerah itu. Ya S2 itu, cuma ya itu kesaksian kita mirip ya. Teman-teman ada yang mau ini bertanya nggak? Mau tanya. Oh ya, silakan Pak. Silakan Alfiano. Ini Alfiano nih orang kerja nih. Oke. Ya Pak Alfred, saya mau tanya. Kita ini kan kerja, orang aktivitas. Nah, kita punya waktu, kadang yang punya waktu itu biasa pulang kerja, jam pulang kerja. Nah, biasa kita kalau di Papua itu, kita kalau pulang kerja itu, kita susah mau kemana, tempat-tempat untuk kita mau datang juga kayak tidak begitu ada gitu, maksudnya sedikit dihitung dengan jari. Sedangkan dulu kita masih di Jawa itu ada tempat-tempat yang gampang kita bisa mengeluangkan waktu dalam waktu setelah kerja. Nah, bagaimana kalau kita sebagai pekerja, kita pulang, terus waktu yang ada untuk kita, yang masih ada di sisa waktu yang kita pulang kerja itu, apa yang kita harus lakukan? Karena jujur berapa tahun ini kayak saya jenuh pulang kerja, waktu yang ada itu saya anggap kayak gimana ya, kayak sia-sia gitu, saya tidak bisa melakukan sesuatu yang bagus, yang baik gitu. Nah, tadi Pak Alfred
kasih masukan. Terus saya mau tanya, gimana saya bisa menggunakan waktu yang sisa yang saya pulang kerja ini? Mungkin bisa saya lakukan sesuatu yang bisa ya menyenangkan Tuhan atau bagaimana? Saya mohon Pak bisa kasih masukan pencerahan gimana gitu. Itu saja, terima kasih. Ya. Saya boleh tahu Pak Octaviano sudah berkeluarga kah? Belum. Belum ya. Oke. Nah, gimana cara jawabnya ya? Jadi kalau saya pribadi ya, karena saya sudah punya keluarga ya. Biasanya waktu saya pulang dari kantor, ya karena saya di sekolah, saya ngantor ya. Nah, sekarang lebih sulit ya karena di rumah terus ya kebanyakan ya. Ngantor cuma beberapa kali dalam seminggu ya karena pandemi, kita nggak boleh masuk setiap hari. Nah, tapi kalau memang biasanya saya pulang dari kantor itu dulu saya kadang-kadang melewatkan waktu itu pingin santai. Nggak tahu Anda mengalami nggak ya pulang dari kantor, pulang dari kerja, pulang dari kuliah itu di rumah pengennya santai aja, nggak ada yang gangguin gitu kan. Anak gangguin jangan, istri gangguin jangan gitu kan. Tapi ternyata saudara-saudara itu sebenarnya bukan hal yang terlalu baik ya. Karena waktu saya dengan keluarga, dengan apa yang baik yang Tuhan sediakan saat ini, itu justru pada waktu saya pulang kerja. Gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita pulang kerja kemudian tidak merasa membuang waktu? Yang pertama, ya manusia butuh istirahat, jadi tentunya kita perlu istirahat. Ya, kita nggak kemudian pulang kerja kemudian menyibukkan lagi, enggak ya. Cuma memang setiap orang itu beda-beda ya, pribadi orang itu beda-beda. Saya orang yang suka di rumah, saudara. Jadi saya kalau istirahat ya benar-benar di rumah. Bukan olahraga, bukan nge-gym, bukan main bola, bukan main futsal. Ada orang yang istirahatnya malah main futsal. Saya rasa bukan istirahat mungkin ya, tapi dia lagi cari rekreasi mungkin ya. Nah, tapi kalau kita di rumah, yang pertama kalau kita mungkin masih single ya. Yang pertama kita bisa istirahat, yang kedua, saudara-saudara, kalau kita di rumah dengan keluarga, tentunya kita kasih waktu sebentar dengan keluarga, saudara. Dan saya rasa itu bukan membuang waktu ya. Kasih waktu dengan keluarga. Kalau Anda dengan keluarga, dengan papa mama, dengan adik atau kakak ya, paling enggak, nah saya nggak tahu ya, apakah di rumah Anda itu punya sistem untuk makan malam bersama ya, atau ada waktu kumpul bersama di meja makan. Karena kalau makan, nggak tahu, kalau saya pribadi sih makan bersama dan ngobrol itu waktu yang paling enak, gitu ya. Karena suasananya santai, kita bisa makan ya. Kecuali kalau memang konteks Anda beda sekali. Karena waktu dengan keluarga itu juga penting. Itu bukan membuang waktu ya, tapi kita bisa saling sharing. Kita mungkin bisa perhatikan kebutuhan orang tua kita. Kita mungkin bisa mendengar apa yang menjadi kesulitan. Kita bisa perhatikan adik-adik kita mungkin kesulitan mereka dalam belajar ya. Nah, sehingga kita bisa bantu mereka. Ya. Nah, kemudian kalau ada waktu lebih, apakah waktu itu bisa kita pakai untuk Tuhan, bersaat teduh atau merefleksi, ya, berdiam diri kalau kata orang-orang. Kalau kita pagi sudah nggak sempat, harus siap-siap, bekerja, lari sana-sini, pontang-panting, apakah waktu itu kita bisa pakai untuk tenang sebentar di kamar, dimanapun, ya, untuk kita bertemu Tuhan, baca Alkitab, berdoa, merefleksi, ya, apa yang sehari ini kita lewati, ya. Nah, kemudian kalau masih single sebenarnya bisa sesuatu yang lebih lagi ya. Bisa sesuatu yang lebih lagi ya. Apa yang berhubungan dengan pekerjaan kita, bukan bekerja di rumah mungkin ya, tapi sesuatu yang bisa melengkapi kemampuan kita dalam bekerja ataupun kuliah ya. Kita mulai menambah pengetahuan dan sebagainya ya. Nggak tahu apakah itu menjawab Pak Octaviano dan teman-teman yang mungkin masih single ya. Beberapa hal yang kita bisa lakukan di rumah, ya tentunya dengan keluarga itu sesuatu yang kita coba untuk lewati bersama mereka. Ya. Karena ya kapan lagi kita bisa melewati waktu kalau nggak di rumah dengan keluarga. Ya, ya kira-kira seperti itu yang bisa saya berikan ya. Ada yang lain mungkin, Bapak Ibu, saudara? Bapak Ibu, saudara. Ada yang lain, teman-teman? Nggak tahu Jayapura sekomplek apa sekarang ya. Saya di Jayapura tahun 2003. Di Jayapura sekarang sebetulnya
lebih banyak sih kok. Sekarang ada mall, sudah ada mall, sudah ada XX1, dan kafe-kafe berjamuran sih. Cuma memang ya kalau setiap pulang kerja kita ke kafe ya duit habis juga pasti. Itu juga bukan sesuatu yang baik ya. Di Surabaya juga gitu. Ya, nampaknya gaya hidupnya mirip ya. Ya, ada lagi teman-teman yang mau nanya? Mungkin yang kita mesti hati-hati dengan escape activities tadi itu ya. Escape activities itu ya. Sesuatu yang kita pakai untuk mencoba menghilangkan kejenuhan, tapi justru malah mengikat diri kita lebih lagi. Ya, bukan dalam Tuhan tentunya. Ya, jadi kita mesti hati-hati, saudara ya. Dan saya sebagai pendeta juga bukan hal yang mudah untuk melepaskan. Teman-teman, ada yang mau nanya? Gimana kok? Enggak. Ada pertanyaan mungkin? Gimana yang lain? Tadi di IG ini ada sekitar 7 atau 8 orang di IG, tapi mereka nggak gabung di Zoom dengan kita. Saudara-saudara, kalau tidak ada, saya serahkan kepada Miss Injilia ya. Monggo, Miss Injilia. Oke. Terima kasih untuk Pendeta Alfred yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Dari firman ini saya belajar bahwa sebenarnya ada satu hal yang penting yang patut untuk kita pertanyakan dalam hidup kita. Apakah hidup kita sudah semakin bertumbuh sehingga kita makin bijaksana dalam mengelola apa yang Allah anugerahkan dalam hidup kita, termasuk mengelola waktu. Karena saya percaya dengan ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, ketika kita terus membangun relasi kita dengan Tuhan, maka kita akan semakin bijaksana mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita, termasuk mengelola waktu. Oke, teman-teman, sebetulnya ada satu pertanyaan nih dari salah seorang pemuda. Kok Alfred masih punya waktu nggak ya? Bagaimana kita tahu yang selama ini kita buat itu yang Tuhan mau? Terkadang takut terjebak di zona nyaman dan takut tidak berkembang. Bagaimana kita tahu yang selama ini kita buat itu yang Tuhan mau, terkadang takut terjebak di zona nyaman dan takut tidak berkembang. Mungkin sebelum saya berdoa, Pak Alfred bisa jawab dulu ya. Nah, itu pertanyaan yang tidak mudah ya dijawab ya. Jadi, saudara-saudara, yang pertama tentunya nggak kita perlu dekat dan punya relasi sama Tuhan. Karena ini kan kita bertanya kehendaki, apakah ini dalam bahasa lain itu apakah ini panggilan yang Tuhan kehendaki, ya. Apakah ini memang tujuan yang Tuhan ingin aku jalani dalam kehidupanku sebagai panggilan, gitu ya. Dan kalau iya, bagaimana nggak stuck, nggak berhenti, kalau memang harus pindah demi perkembangan, ya, demi mengembangkan hidup, ya, supaya nggak hidup itu seperti rutin. Nah, kita mesti bagaimana? Nah, saudara, tentunya yang pertama itu ya nggak bisa enggak ya, relasi dengan Tuhan itu bagaimana, ya. Jadi tentunya Tuhan nggak kasih kemudian jawaban mesti begini enggak ya, tapi ya kita mencoba berdekat dan memelihara relasi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Ya, rasanya kok abstrak ya Pak ya. Yang kedua, saudara, bagaimana apa yang kita sadari bahwa itu yang Tuhan mau? Apa yuk berikutnya yang terakhir? Supaya kita tidak terjebak. Supaya kita tidak terjebak. Supaya tidak terjebak di zona nyaman dan tidak berkembang. Tentunya ya, dengan nyaman. Ya, ya. Kita Tes. Halo. Kembali lagi dah.
Baik, yang kedua. Bentar ya. Baik, yang kedua. Lakukan apa yang saat ini kita dipercayakan. Dengan baik. Biasanya, saya nggak tahu ya, kalau dalam konteks kehidupan saya itu, tiba-tiba ada sesuatu itu yang, kalau saya tidak bisa menyamakan semuanya ya, tapi biasanya itu memang begitu sama saya ya. Ada sesuatu yang kemudian datang dan sepertinya menantang, gitu ya. Saya orang yang bukan suka tantangan, tapi saya kemudian diberikan satu pilihan. Nah, menjalani kehidupan kita punya relasi yang dekat sama Tuhan, ya. Kita jaga relasi kita dengan Tuhan, ya. Kita kemudian lakukan saat ini, kalau itu pekerjaan, kita coba lakukan. Nah, kemudian sampai pada satu titik itu, entah Anda mulai merasa jenuh, Anda mulai merasa stuck, ya, kok gini-gini aja yang saya kerjakan, ya, atau Anda mulai punya keinginan yang lain, ya, untuk mengembangkan diri, atau Anda mendapatkan tawaran yang lain, itu suatu realita hidup, ya, mendapatkan tawaran yang lain dengan gaji mungkin yang lebih baik, posisi yang lebih baik, ya, area kerja yang lebih luas, nggak cuma begini-begini aja mungkin. Nah, di sanalah kemudian kita mesti menguji, nah, itu yang sulitnya mengujinya itu, ya, karena di sana keinginan diri mulai bermain, kepuasan, keinginan ke depan yang kita rindukan itu mulai atur dengan apa yang kita katakan itu sebagai apakah ini yang Tuhan inginkan. Nah, itu sulit, saudara. Itu sulit, ya. Itu benar-benar kita tidak boleh cepat-cepat memutuskan, ya. Nah, apalagi di masa pandemi ini, saudara. Beberapa orang tanya sama saya mesti pindah kerja enggak? Saya bilang, jangan gampang-gampang pindah kerja, karena masa pandemi tidak mudah, gitu kan. Dan sebagai laki, kita itu harus menghidupi keluarga. Itu tanggung jawab kita. Gitu kan. Nah, saudara, saya cerita aja ya, supaya mungkin bisa membantu ya. Saya pernah hampir mau pindah pelayanan. Kira-kira 4 tahun yang lalu. Saya dapat tawaran sebuah pelayanan baru, tidak seperti sekarang, di sebuah tempat, ya, di sebuah kota yang lain, bukan kota Surabaya, saya mesti pindah dengan keluarga kalau jadi, ya. Menyenangkan untuk saya, ya. Walaupun yang saya dapat, tanda kutip gaji, tidak lebih dari yang saya dapat sekarang. Ya. Tapi pekerjaannya, pelayanannya itu menyenangkan rasanya buat saya, karena saya ingin sekali pelayanan seperti itu. Nah, saudara, kemudian saya mulai bergumul kan, saya mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan, inikah yang kau inginkan? Saya melangkah, supaya saya nggak berhenti sampai di sini, langkah lebih maju, nggak gitu kan, karena saya sudah pelayanan hampir 10 tahun waktu itu. Nah, kemudian saya tanya sama orang lain. Nah, tanya sama orang lain. Kira-kira kalau begini gimana? Kira-kira kalau begini gimana? Saya sharing sama orang lain. Nah, saudara, satu titik, saya itu pernah hampir mengambil keputusan, bikin surat pengunduran diri dan pindah. Suratnya sudah jadi, saudara. Tinggal saya print, tinggal saya kirim ke gereja. Ya. Tapi kemudian Tuhan itu baik, saya bertemu satu orang, ya, mantan dosen saya. Nah, kalau saya sebut namanya Pak Cahyo pasti ketawa ya. Jadi saya ketemu di Surabaya tanpa sengaja, saya ketemu tiba-tiba dalam sebuah acara Natal, terus dia duduk makan sama saya dengan sengaja dan dia tanya pertanyaan itu. Saya dengar kamu mau pindah ke kota ini ya, Fred? Iya, saya bilang. Sudah dipikir ulang? Sudah. Kenapa kamu pindah? Ini pertanyaan sulit, saudara ya. Kita mesti tanya, kenapa kita mau melangkah? Nah, saya bilang, saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen ini.
Saya merasa punya talenta ini, saya merasa punya talenta itu. Nah, terus dia berkata, kalau cuma itu, masa di sini nggak ada. Saya ngerti, saudara ngerti nggak ya saya ngomong pakai bahasa Jawa gini ya? Kalau cuma itu yang kamu inginkan, masa kan di sini tidak bisa memberikan? Nah, itu pertanyaannya dia. Gitu. Saya bilang, ya nggak juga sih, saya bisa minta, gitu kan. Nah, ya, kemudian kenapa kamu mesti tinggalkan pelayananmu yang seperti ini? Nah, jadi kemudian saya mulai sadar, oh iya, keinginan pribadi saya itu mulai bercampur dengan apa yang saya katakan kehendak Tuhan. Nah, sehingga saya mulai mengulur waktu, saya mesti gumulkan lagi. Nah, waktu saya menggumulkan lagi, saudara, saya makin sadar, nampaknya memang saya belum harus pindah. Dan sampai 4 tahun kemudian hari ini, saya juga mulai mengurungkan niat itu, saudara, untuk pindah ke sana. Ya. Jadi, karena ternyata saya sadar sekali pergumulan waktu itu bukan saya mencari keinginan Tuhan. Saya cuma mumpung pintu dibuka. Dan saya dikasih kesempatan pindah. Orang di sana itu sudah seperti buka tangan, silakan datang Alfred. Kita akan terima kamu dengan sukacita. Tapi ternyata yang Tuhan mau. Karena saya menggumuli itu dengan ketidakpuasan dengan tempat pelayanan saya, masa yang sedang terjadi di gereja, saya kemudian mencampur adukan kehendak Tuhan dengan keinginan-keinginan pribadi, dan saya pikir ini jalan Tuhan, tapi ternyata enggak. Nah, kalau saya refleksi ke belakang, kalau saya tinggalkan pelayanan saya waktu itu, saya mungkin meninggalkan dengan tidak baik, saudara. Ya, pasti akan sakit hati banyak orang karena saya tinggalkan itu. Dan saya bersyukur ada beberapa orang minta saya, ingatkan saya jangan tinggalkan pelayanan. Ya. Dan saya bersyukur, saudara, setelah 4 tahun, setelah saya lulus saya bersyukur mungkin belum saatnya saya cepat-cepat ke pelayanan seperti itu. Ya, karena saya nggak cocok kalau mungkin masih sekarang. Ya, mungkin nanti kalau umur 50, 60, mungkin baru cocok ya. Kalau sudah tua mungkin ya, sudah tua baru cocok mungkin. Nah, jadi saudara, yang pertama kita mesti dekat sama Tuhan, kita mesti hati-hati dengan diri kita. Maka memang itu yang lebih banyak berbicara, ya. Atau memang benar setelah kita bergumul kita gumulkan sungguh-sungguh, kita berkata mungkin ini waktunya melangkah keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Ya. Nah, nggak mudah, sebenarnya jawabannya abstrak banget ya. Tapi memang bisa kasih resep ya, kecuali memang kita mesti benar memikirkan dan berani melangkah. Dan saudara-saudara, seorang pada waktu itu dalam pergumulan saya mengingatkan saya satu hal. Alfred, kalau memang kamu sudah putuskan dan kamu mau melangkah ke pelayanan itu, jangan takut salah. Jangan cari kehendak Tuhan, cuma karena takut salah, kemudian nanti hidupmu susah. Itu namanya bukan cari kehendak Tuhan, itu cari kehendak Tuhan cuma supaya hidupmu baik. Tuhan cuma kamu pakai buat seperti itu. Enggak, jangan. Kalau kamu sudah gumulkan, berani ngambil keputusan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan melangkah, jangan takut salah. Kalaupun kamu temukan nanti, ternyata, kok ya seperti ini ya. Nah, masakan Tuhan, saudara. Ya bukannya kita bermain-main sama Tuhan, enggak ya saudara. Tapi artinya dia berkata, kalau kamu sudah gumulkan dan sungguh-sungguh melangkah, jangan takut salah. Jangan cuma karena takut nanti hidupmu tambah susah. Atau kamu tidak mendapatkan yang kamu inginkan. Tapi kalau benar sudah digumulkan dengan baik dan melangkah, nanti kita akan melihat Tuhan memimpin bagaimana. Ya. Jadi saudara memang untuk membangun dengan Tuhan itu memang kita mesti terus usahakan dan jaga. Ya. Efesus 5 mengatakan usahakanlah terus untuk hidup selalu mengerti kehendak Tuhan. Dan itu tidak mudah. Tidak. Pastikan kalau yang kita tinggalkan itu tidak terbengkalai. Ya. Pastikan semua tugas kalau kita bekerja di sana, semua kita tinggalkan dengan baik. Jangan kita geletakkan. Ya. Kalau kita seorang pemimpin, pastikan sudah ada penggantinya, ya, supaya kita nggak meninggalkan sesuatu menjadi batu sandungan. Ya. Nah, itu yang saya syukuri 4 tahun lalu saya nggak jadi pindah, saudara, ya, karena saya akan jadi batu sandungan luar biasa di dalam pelayanan saya. Ya. Nah itu yuk, jawab nggak ya? Mudah-mudahan menjawab ya. Mudah-mudahan kita bisa coba dapat
Oke, itu dari saya kembalikan ke siapa? Cahyo ya. Suaraku nggak jelas ya? Saya putus-putus, sinyalnya buruk banget di tempat saya kok. Punya saya juga berkali-kali unstable. Silakan Miss Injilia. Oke. Terima kasih sekali lagi Pendeta Alfred. Kita akan menutup ibadah kita dengan doa dan Ko William akan menuntun kita di dalam doa. Sebentar kok suaranya nggak kedengaran. Masih belum ada suara. Apakah hanya saya yang tidak bisa dengar suaranya Ko William? Bagaimana teman-teman yang lain? Bisa dengar nggak? Saya nggak bisa dengar. Kalau saya kedengeran. Iya, kalau saya kedengaran. Yaudah. Semoga saya nggak putus berdoa ya. Saya tidak. Oke, kita berdoa ya teman-teman ya. Bapa kami yang di surga, kami berlimpah dengan syukur pada hari ini karena kami diingatkan lagi untuk kami memperhatikan pertumbuhan kami Tuhan lewat setiap kami untuk mengambil keputusan-keputusan dalam hidup berkaitan dengan waktu yang Tuhan sediakan. Ya Bapa, kami mengucap syukur, biarlah Engkau sendiri yang pakai hamba-Mu, Ko Alfred di dalam pelayanan di Surabaya, GKA Gloria, supaya menjadi saluran berkat bagi banyak orang, jemaat yang dilayani, di tengah-tengah segala kesulitan, tantangan yang mungkin menjadi pergumulan, Tuhan menolong agar kehadiran-Mu sungguh dirasakan nyata, dan menolong hamba-Mu juga bisa bertumbuh Tuhan di dalam Tuhan bersama-sama sebagai keluarga. Kami serahkan kami semua yang hari ini sudah bersekutu. Tuhan biarlah berkat firman Tuhan ini kami gumuli terus dalam hidup kami dan kami pikirkan, kami renungkan, temukan paling tepat untuk kami bisa terapkan dalam hidup kami sesuai dengan pimpinan Roh Kudus saja, supaya kami hidup sungguh-sungguh bermakna dan kami bisa mencapai tujuan-tujuan Allah lewat kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk malam ini ya Bapak, Tuhan sediakan bagi kami, sungguh kami mengucap syukur. Tuhan berikan kepada kami semua kesehatan, perlindungan, kekuatan. Bangsa negara kami Tuhan pulihkan. Dan Natal menjelang, Tuhan tolong supaya lewat perayaan Natal yang ada, baik secara online maupun langsung, biarlah semuanya dipakai Tuhan untuk membawa kemuliaan nama-Mu. Berkati panitia-panitia yang sudah terbentuk, supaya Tuhan pakai itu semua dengan hikmat-Mu, firman Tuhan diberitakan, nama Tuhan dimuliakan. Hanya demi nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan Bapa di surga. Pemeliharaan atas hidup kami beristirahat dan melewati hari untuk menyambut esok hari. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pendeta Cahyo sudah memimpin kita di dalam doa. Oke teman-teman, saya minta semuanya nyalakan kamera.